Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, penuh dengan kesedihan, putus asa, dan banyak lainnya. Doa dan harapan saya tetap semangat dan terus semakin berakar dalam Tuhan. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan sehingga mampu dibawa untuk mencapai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau terus menghiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, agar kami terus dibawa semakin berakar dan semakin terus mengalami satu kehidupan yang bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan menyerah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 27 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kekasih Kristus, dalam kita menaungi kehidupan, tentu antara satu dengan lainnya memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat berjuang dalam hidup semata-mata tidak didapatkan hanya melalui pendidikan dan pelatihan yang ditempuhnya, melainkan sikap diri yang tidak mudah menyerah merupakan salah satu kunci untuk dapat mengarungi kehidupan menuju keberhasilan. Tidak peduli apapun tujuan keberhasilan yang akan diraih kita, baik itu dalam masalah karir, keuangan, maupun pendidikan. Itu akan tercapai asal kita menghadapinya jangan cepat menyerah pada diri sendiri. Tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita membutuhkan ketekunan dalam menghadapinya. Jangan menyerah sekalipun masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang besar. Apakah dengan sikap menyerah kita akan cepat memperoleh jalan keluar yang tepat dan baik? Maka Mazmur mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Untuk memiliki sikap jangan menyerah memang satu sikap yang tidak mudah karena banyak peristiwa yang dapat menyebabkan trauma yang menyakitkan. Entah peristiwa hubungan suami istri yang masing-masing meninggalkan pasangannya sehingga mengalami perceraian yang pahit, atau peristiwa kekecewaan calon pasangan hidup, peristiwa tertolak sebagai anak sehingga menjalani kehidupan dengan perasaan-perasaan bersalah dan malu. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat pandangan terhadap diri sendiri menjadi negatif tentang hal-hal masa lalunya, di mana peristiwa yang terjadi menganggap kesalahannya sehingga merasa tidak layak menerima apapun selain sakit hati, rasa bersalah, dan penghukuman. Ingat, apapun peristiwa yang terjadi, jangan menyerah pada diri sendiri. Entah keadaan yang sangat pahit, mengecewakan, tetap jangan menyerah dan terus percaya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 49 ayat 15 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah dan jangan mudah tertipu dengan kemewahan dan keindahan dunia. Dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Yohanes 14 ayat 18a mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saat ini apapun yang terjadi dalam hidup, mungkin merasa bahwa impian-impian selama ini telah hancur oleh pilihan-pilihan yang telah kita buat. Mungkin kita telah terjebak suatu kebiasaan buruk. Kekasih Kristus,
apapun keadaan kita saat ini, jangan menyerah. Dan sekarang waktunya untuk percaya pada Tuhan, sebab Tuhan pasti memulihkan keadaan kita jika kita mau datang sungguh-sungguh dan bertobat, sebagaimana Raja Daud mengakui kesalahannya. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 2, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan hendak mengisi kita dengan harapan-harapan baru saat kita mau datang dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan juga ingin kita mengetahui bahwa Ia mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan, dan Tuhan dapat mengubah impian-impian kita yang hancur menjadi sesuatu yang indah. Sekarang waktunya kita untuk maju menghadapi semua itu, dan jangan menyerah. Tegakkanlah kepala kita. Ketahuilah bahwa Tuhan memegang kendali dan Ia memiliki rencana dan maksud yang besar bagi kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin belum seperti apa yang kita harapkan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa jalan-jalan Tuhan selalu yang terbaik daripada jalan kita. Tidak peduli jalan apa yang telah kita alami, tidak peduli seberapa besar kekecewaan yang kita alami, kita akan dijadikan biji mata Tuhan bila kita tidak menyerah dengan keadaan kita dan teruslah percaya kepada Tuhan. Maka seberapa buruk pun keadaan kita, Tuhan tidak akan menyerah dengan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajak kita semua, jangan menyerah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini memberikan satu kekuatan dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami akan jalani, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan keadaan kami juga. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada hari ini, Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kami melakukannya, sehingga kami memiliki kehidupan yang terus menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.